Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, belajar di pagi ini kita bicara tentang Kabinet Juanda. Ya, kabinet ini merupakan zakon kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan, yaitu memperjuangkan pembebasan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi keuangan yang memburuk. Kabinet Juanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya, sehingga kabinetnya pun dikenal dengan Kabinet Karya. Adapun kelima program tersebut adalah: pertama, membentuk Dewan Nasional; kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia; yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB; keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI; dan kelima adalah mempercepat pembangunan. Jadi dari uraian di atas, hal pokok yang harus dilakukan kabinet ini adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang ditetapkan, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Disebut zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuknya karena kegagalan konstitusi dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang 1950. Inilah program Pancakarya: membentuk Dewan Nasional, normalisasi politik atau keadaan Republik Indonesia, ya, memperjuangkan Irian Barat, pembatalan konferensi Mejar Bundar, dan terakhir membangun kembali pembangunan Indonesia. Hasilnya adalah kembali mendapat zona ekonomi eksklusif, terbentuknya Dewan Nasional. Hasilnya ada 4, ya. Diadakan muasyarah nasional untuk membangun Indonesia. Namun dibalik itu ada kegagalannya. Ya. Dewan Nasional, ya, kita kembali ke sini. Merupakan amanat dari konsepsi Presiden 1957. Dewan ini mempunyai fungsi untuk menampung, ya, dan menyalurkan, ya, keinginan kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat, dan juga sebagai
penasihat pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno yang anggotanya terdiri dari golongan-golongan fungsional. Untuk menormalisasi keadaan yang dianggap terjadi pergolakan daerah, Kabinet Juanda pada tanggal 10 sampai 14 September 1957 melangsungkan musyawarah nasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional atau daerah. Di antaranya adalah mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Musyawarah ini dilaksanakan di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Musyawarah itu membahas tentang permasalahan pemerintahan, persoalan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, serta masalah duit tunggal Soekarno-Hatta. Musyawarah ini keputusan yang mencerminkan saling pengertian. Pada akhir musyawarah nasional ini dibacakan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta yang bunyinya antara lain adalah kewajiban mutlak kami untuk turut serta dengan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah RI, serta segenap alat-alat kekuasaan membina dan membela dasar-dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam kedudukan apapun, juga adanya dan apa adanya. Untuk melanjutkan hasil Munas tadi, mempergiat pembangunan, yaitu dilanjutkan musyawarah nasional pembangunan. Musyawarah ini bertujuan bagaimana merumuskan usaha-usaha membangun daerah sesuai dengan tuntutan daerah. Kegiatan ini pun dihadiri tokoh-tokoh pusat dan daerah seperti Bung Hatta, tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Pada masa demokrasi parlementer, luas wilayah Indonesia tidak seluas pada saat ini karena masih terikat dengan Zeeland Maritime Treaty Ordinansi 1939. Bunyi pasalnya sebagai berikut: laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil, diukur dari garis air rendah Lakswaterline dari pada pulau-pulau atau bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia. Berdasarkan pasal itu, Indonesia jelas dirugikan. Lebar laut 3 mil tidak cukup untuk kepentingan rakyat dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil tindakan pada Kabinet Juanda dengan mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara yang berbunyi segala perairan di sekitar, di antara yang menghubungkan pulau-pulau atau pulau-pulau yang termasuk daratan negara Indonesia dengan tidak memandang luas lebarnya bagian yang wajar dari wilayah negara Indonesia,
lalu lintas yang damai perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan mengganggu kedaulatan keselamatan negara Indonesia. Dari deklarasi itu mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah atau pemecah bangsa. Deklarasi Juanda membuat kontinen laut kita dirubah dari 3 mil menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin menjadi luas, yang sebelumnya hanya 2.027.087 km menjadi 5.193.250 km persegi. Belum memasukkan wilayah Irian Barat. Dikeluarkannya deklarasi membuat banyak negara keberatan terhadap konsesi landasan hukum Indonesia. Pada konferensi Jenewa pada tahun 1958, Indonesia berusaha mempertahankan konsesinya yang tertuang dalam deklarasi Juanda dan memantapkan Indonesia sebagai archipelagic state prinsip negara kepulauan. Deklarasi ini baru bisa diterima setelah ditetapkan di Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay. Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Selama diperjuangkan lebih dari 25 tahun, 16 November 1994 diratifikasi 60 negara, diakui hukum laut Indonesia dan internasional. Hal ini tidak lepas daripada pahlawan diplomasi kita, Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja dan Profesor Dr. Hasim Jalal yang mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut dilaksanakan PBB dari tahun 1970 sampai 1990. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara. Ketika masa Presiden Megawati dikeluarkan keputusan Presiden nomor 126 2001 tentang Hari Nusantara dan tanggal 13 resmi menjadi hari perayaan nasional. Demikianlah anak-anakku. Walaupun ada kegagalan pada masa kabinet ini, namun banyak pula keberhasilannya. Demikianlah anakku, belajar yang rajin, buatlah catatan-catatan, perbandingkan buku-buku literatur, dan masukkan dalam formatnya untuk dapat dinilai dan diukur kemampuanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.